Halo Rek, kembali lagi di channel Kopi Ganes bersama saya Dito, pemilik rumah kopi dan galeri seni Kopi Ganes. Sekarang saya mau membahas sebenarnya apa sih Kopi Ganes itu. Nah, di sini ada narasumber sekaligus bapak saya yang bakal jelasin sebenarnya Kopi Ganes itu apa. Itu. Ya, karena Ganesha itu adalah suatu sosok ideal sebuah manusia. Tapi kalau kita dulu menamakannya dengan Kopi Ganesha, kelihatannya kan kurang familiar lah, makanya kita potong aja menjadi Kopi Ganes. Ganesha itu adalah satu sosok ideal seorang manusia. Jadi kalau di sini ini adalah yang banyak orang kenal itu, ini namanya anak raja, tapi sebetulnya ini adalah Ganesha kecil. Tapi Ganesha sendiri itu sebenarnya apa? Ganesha itu namanya. Iya. Anaknya Dewi Parwati dengan Siwa itu ada dua kalau nggak salah, satu Iya. Ganesha, satu Kartikeya. Oh, berarti Ganesha itu dewa aja, berarti ya, dewa Ganesha. Iya, kemudian di dalam perjalanannya, karena dia itu sejak kecil itu sudah sakti. Iya. Makanya kemudian dalam perjalanannya seakan-akan dia itu terpilih menjadi seorang dewa. Oh. Jadi Ganesha kecil itu waktu itu disuruh ibunya menjaga rumah karena ibunya sedang mandi. Sementara bapaknya itu pulang, tapi karena Ganesha tidak tahu bahwa itu bapaknya, itu dilarang untuk masuk ke dalam rumah karena dia sangat setuju dengan perintah ibunya itu. Karena bapaknya merasa bahwa itu rumah dia, ya dia ngotot, akhirnya terjadi pertempuran. Di dalam pertempuran itu Ganesha kecil ini kena panah kepalanya sehingga putus. Oh. Iya. Tapi setelah diketahui bahwa itu Siwa dikasih tahu bahwa yang kamu bunuh, kamu potong kepalanya itu adalah anakmu sendiri. Makanya terus Siwa mengeluarkan kesaktiannya. Dia menyuruh mencari pengganti kepala dari Ganesha itu. Dan yang ditemukan dalam waktu yang secepat-cepatnya adalah kepala gajah. Jadi kepala gajah itu kebetulan, bukan kebetulan ya, di dalam cerita itu kebetulan. Tapi setelah itu ternyata kan ya logikanya juga nggak mungkin ya leher gajah sebesar itu sementara leher kita hanya segede ini. Kalau ditempelkan kan sebetulnya kayaknya juga nggak mungkin. Tapi ya karena itu tadi cerita-cerita lama itu kan lebih banyak sebetulnya adalah petunjuk, adalah petua, atau kadang-kadang menyampaikan pesan dengan cara-cara orang-orang dulu. Nah, setelah ini digantikan kepalanya, Ganesha kecil itu senengannya dia pegang binatang. Ini adalah kijang, ini tikus gitu, dan di dalam patung yang ini sekarang sudah berganti, dia tetap pegang pedang ya, karena dia sakti itu banyak membunuh orang. Dia berdiri di atas tengkorak ya. Tapi kepalanya sudah berganti dengan gajah. Kepala gajah. Nah, inilah idealisasi dari manusia yang sebenarnya. Jadi kijang itu bukan hewan peliharaan, tapi senengannya dia teman bermain. Oh, teman bermain. Teman bermainnya ada kijang, ada tikus, ada itu macan kelihatannya. Ada banyak ya. Jadi ada hewan-hewan yang lain juga selain kijang, ada macan, ada ular, ada tikus, ada kerbau. Itu ada kapibara. Kapibara juga ada. Itu nggak tahu itu dulu binatang Nusantara atau bukan, tapi ada berbagai macam. Sapi dia juga ada. Berarti patung Ganesha itu nggak cuman ada satu atau satu jenis gitu, satu bentuk. Itulah makanya Ganesha itu menjadi favorit karena dia seakan-akan merupakan perjalanan hidup manusia. Dia saat kecil, kemudian saat dewasa, bahkan itu ada yang sampai tangan 10 itu artinya menunjukkan kekuasaannya
terus ada yang sampai kepalanya 5, kepalanya 7 itu makanya kalau di India itu ada 34 form of Ganesh. Jadi Ganesh itu perjalanan hidupnya sampai. Jadi banyaknya bentuk, banyaknya patung Ganesha itu istilahnya itu semuanya menunjukkan tahapan-tahapan ini. Jadi tahapan kelihatannya tahapan kehidupan kita itu nggak tahu kalau Ganesha itu Hindu ya, tapi mungkin Ganesha itu Hindu, jadi mungkin perjalanan manusia itu dibagi-bagi menjadi 34 tahapan. 34 tahapan itu, jadi Bapak tahu dari tahapan pertama dari kecil mungkin form 1 sampai form 34 itu tahu? Ya, ceritanya. Kita semua ada di sini. Oke, 34 form. Jadi semua itu ada di sini. 34 bentuk dari Ganesha, Dewa Ganesha itu ada di Rumah Kopi dan Galeri Seni Kopi Ganesh. Dari mulai kecil dia, makanya yang terakhir saya menemukan ini. Oh, ternyata apa yang dikatakan orang-orang dahulu patung anak raja, itulah sebetulnya Ganesha sebelum kepalanya digantikan oleh gajah. Nah, itu nanti di dalam perjalanannya sampai dia menjadi raja, kemudian dan terakhir sekali nanti ada patung Ganesha yang sudah melepaskan diri dari mahkotanya, rambutnya cuma digelung dan tangannya kembali lagi 2. Jadi menjadi manusia lagi, tapi tetap dengan kepala gajah. Jadi awalnya itu bentuk manusia, kepala manusia, terus berubah menjadi kepala gajah dengan terus tangannya dari 2 bisa sampai 6 sampai 10, tangannya bisa sampai 10, kepalanya bisa sampai 7. Sampai 7. Ganjil. Oh, ganjil ya. Ada 1, ada 3, 2 ada, 3 ada, 4, 5, 7 yang kita ada sampai 7 di sini. Oke. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi soal itu. Nah, sekarang kembali lagi ke kenapa kok kopi dan Ganesha? Intinya apa dari situ? Ya, kalau kopi, karena kita memang kopi harus, kita dulu pengennya kopi seluruh Nusantara kita sajikan di sini. Dan kalau kenapa harus Ganesh? Karena Ganesh itu adalah idealisasi dari seorang manusia. Idealisasi dari seorang manusia atau yang banyak dikatakan orang insanul kamil. Bahasa Islamnya itu adalah Ganesha. Insanul kamil itu sudah sampai pada tingkatan karsa. Jadi dia sudah ya itulah sebetulnya menjadi manusia. Ada yang ngomong menjadi manusia itu sulit karena manusia itu sudah tingkatannya karsa. Jadi cipta, rasa, karsa. Manusia insanul kamil itu harus sampai mencapai tingkatan karsa. Nah, Ganesha inilah itu tadi sampai dia menapaki jenjang 34, akhirnya yang terakhir menjadi dewa, menjadi pendeta itu karena ya manusia memang harus seperti itu. Yang idealnya makanya Ganesha itu berbadan manusia, artinya hatinya itu hati manusia. Hati manusia. Tapi otaknya itu otak gajah yang tidak punya mohon maaf kerakusan seorang manusia. Rakus, tidak pernah puas gitu mungkin. Tidak pernah puas, mintanya terlalu berlebih, kadang-kadang menyalahkan yang maha kuasa. Itulah manusia. Tapi kalau Ganesha, ya itulah idealnya seorang manusia itu diciptakan menjadi insanul kamil, bahasa Islamnya khalifatul fil ard. Di dalam ajaran-ajaran yang dulu yaitu dinamakan dengan Ganesha itu. Saya kira gitu. Makanya kita saya memilih sesuatu yang ideal karena kita di Kopi Ganesh ini kan tidak sekedar bisnis, ada yang lain-lain yang bisa kita kembangkan. Kita menganggap tamu itu adalah teman, kalau bisa kita bekerja sama untuk mencapai kemajuannya dan bersama. Kita tidak sekedar hanya bisnis, tapi ya terutama heritage Nusantara itu petua-petua para leluhur yang dulu, kalau bisa
ya saya di sini selalu sharing karena kalian anak muda-muda, saya lebih banyak berbicara tentang kehidupan yang akan datang kalian dan sebagainya. Itu sebetulnya idealisasinya seperti itu. Oke Rek, jadi gitu ya. Jadi sudah ada penjelasan tentang kopi Ganes. Terima kasih, matur nuwun buat Bapak. Kalau kalian suka sama video ini, di like, di subscribe. Terima kasih.